Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lego Share di sini kami akan mempresentasikan mengenai perusahaan rintisan kami. Pertama-tama kita perkenalan dulu saya dan teman-teman saya. Saya Lukman Raffi sebagai Chief Executive Officer. Perkenalkan, saya Stefani Nuryani sebagai Chief Operating Officer. Saya Nastria Seswati sebagai Chief Marketing Officer. Perkenalkan, saya Dena Syanovianti sebagai Chief Technology Officer. Saya Fadi Hasan sebagai Chief Financial Officer. Saya akan membahas mengenai visi dari Lego Share itu sendiri. Visi dari Lego Share itu, we live to learn, we learn to share. Kita hidup itu untuk belajar dan kita itu belajar untuk berbagi. Di sini Lego Share percaya kalau misalnya setiap orang itu ingin berbagi dengan sesamanya. Itulah visi dari kami. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai latar belakang dari Lego Share itu sendiri. Lego Share dibuat karena kami menyadari banyak orang yang ingin berbagi, baik dalam bentuk materi, aksi, maupun cerita. Namun, tidak begitu memberi dampak luas dan tidak merasa memiliki wadah yang dapat dipercayai. Disinilah kami menjadi wadah yang ingin berjaring ke dunia lebih luas agar materi, aksi, dan cerita masyarakat pun bisa dinikmati dan didengar menjadi hal yang bermanfaat bagi penerima, pendengar, bahkan orang-orang sekitar ataupun pengamatnya. Kami juga hadir untuk memperluas kesempatan bagi semua orang yang ingin terbagi dan membagi wadah terbaginya, terlebih untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai design thinking dari perusahaan kami sendiri, di mana kami melakukan survei terhadap beberapa calon pengguna kami yang cukup sesuai dengan target pasar kami, dan kami menyimpulkan ada pernyataan masalah yang menjadi pergumulan mereka pribadi. Yang pertama ada bagaimana caranya mereka sebagai pengguna atau nantinya pendonasi dapat percaya akan transparansi transaksi yang dapat kami salurkan nantinya. Dan hal ini kami jawab dana dan juga bukti validasi penyaluran dan pemakaian dana yang telah terkumpul nantinya. Untuk pergumulan kedua kami simpulkan yaitu bagaimana caranya calon pemberi dana yang tidak memiliki akses pembayaran yang ditentukan dapat memberikan dananya terhadap kami. Dan hal ini bisa kami simpulkan dan kami jawab dengan cara bekerja sama dengan fitur fintech seperti OVO, Dana, GoPay, ataupun minimarket seperti Indomart dan Alfamart. Kemudian hal ini bisa kami tarik kesimpulan bahwa beberapa yang kami survei memang lebih tertarik untuk menggunakan produk kami crowdfunding, dan juga kami akan memberi variasi sarana pembayaran dan juga tracking dana agar mempermudah memberi kepercayaan kepada seluruh populasi umum dalam menyalurkan dananya. Selanjutnya akan ada bisnis model canvas dari perusahaan kami sendiri yang dimulai dari value proposition kami, di mana kami memberikan solusi untuk menjadi wadah yang mempertemukan nih bagi orang yang membutuhkan dan juga orang yang memang ingin berbagi. Dan nantinya pun kami akan memiliki inovasi yang menjadi keunggulan kami untuk menggabungkan antara crowdfunding dengan volunteering sendiri. Relationship, kami akan melakukan transparansi tentang penggunaan dana dan juga melakukan kegiatan social humanities activities. Kemudian untuk customer segments, calon customer kami adalah remaja sampai dewasa dengan target adalah orang-orang yang memang memiliki niat dan juga minat untuk berbagi dalam bidang sosial, materi maupun pendidikan. Lalu untuk channel yang kami gunakan sendiri untuk promosi yaitu melalui platform media sosial, brosur, majalah cetak, koran berita dan juga lainnya yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi nantinya. Selanjutnya ada key activities kami, di mana kami melakukan pengamatan situasi yang perlu dibantu, penggalangan dan pengelolaan dana, serta pengumpulan relawan untuk menjalankan aksi kami nantinya. Selanjutnya ada key resources, yaitu sumber daya manusia, finansial, dan juga struktur organisasi atau perusahaan kami yang memang jelas. Selanjutnya juga ada key partner, di mana kami akan melakukan partnership dengan bidang-bidang ini untuk mempermudah dan juga untuk menunjang perkembangan perusahaan kami sendiri. Untuk e-wallet seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk fitur fintechnya, juga untuk media partner untuk menunjang pemberitaan tentang informasi produk kami dan juga proyek kami sendiri. Kami berencana untuk menargetkan Indo Volunteers seputar info ID dan juga info volunteers. Dan untuk cost structure kami sendiri ada biaya maintenance website, ada biaya pemasaran, biaya gaji dan juga biaya utilities, dan juga untuk revenue streams di mana kami akan mendapatkan keuntungan. Kami targetkan dengan administrasi fee 5% dari total donasi yang akan diberikan nantinya. Dan ada produk dari perusahaan kami. Yang pertama kami ada crowdfunding dan yang kedua kami ada volunteering. Untuk salah satu
Project dari crowdfunding adalah No Hungry No Worry. Lalu kemudian salah satu project dari volunteering adalah Hair to Share. Lalu untuk target pasarnya, target pasar geografi kami di sekitaran Jakarta. Lalu target pasar demografinya yaitu usia 14-29 tahun untuk semua gender dan juga semua tingkat pendidikan. Lalu kemudian target pasar perilakunya yaitu volume penggunaan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir target pasar psikografisnya adalah kami ingin menambah wawasan dan pengalaman akan lebih luas dan mendalam. Lalu kemudian kami mempunyai target kualitatif. Yang pertama memberikan kepercayaan kepada pengguna dan masyarakat umum. Yang kedua memberikan makna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan perusahaan kami sebagai perusahaan yang mempunyai landasan berempati. Lalu kemudian yang terakhir menjadikan perusahaan kami perusahaan go internasional dan dikenal seluruh masyarakat baik nasional maupun mancanegara. Lalu kemudian untuk target kuantitatif kami, untuk jangka waktu 3 bulan, kami mempunyai target yang pertama, mencapai 50 pengguna website LegoShare. Lalu yang kedua, 50% pengguna memberikan penilaian pada kami, yaitu bintang 4. Lalu yang terakhir, melaksanakan satu proyek sukarelawan. Dan untuk jangka waktu 6 bulan, untuk crowdfunding sendiri, kami mempunyai target mengumpulkan dana untuk satu proyek kebutuhan dana sosial. Dan untuk volunteering sendiri, kami ingin melaksanakan 3 proyek sukarelawan. Berikutnya ada salah satu kompetitor dari masing-masing produk kami, yaitu ada Indo Relawan dan juga kitabisa.com. Berikutnya ada solusi menghadapi kompetitor. Yang pertama yaitu menaikkan kepercayaan dengan aksi nyata terlebih dahulu dengan lingkungan sekitar dan memfokuskan pada aspek yang jarang diperhatikan orang namun tetap urgent untuk dibantu. Ditambah lagi validasi dan transparansi nyata. Yang kedua yaitu melakukan riset terkait kelebihan dan kekurangan platform tersebut untuk menyalip persaingan. Selain itu, kami juga dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan pembelajaran bersama. Selanjutnya yaitu ada timeline kegiatan dari bisnis kami yang dilakukan di minggu kedua di bulan Maret yaitu pengajuan konsep dan di minggu ketiga di bulan Juni yaitu pembuatan chatbot. Nah, di sini ada perhitungan cost structure kami. Dengan perhitungan total cost selama 1 tahun kami dapatkan sebesar Rp2.354.526. Dan selanjutnya ada perhitungan total target pendapatkan selama 1 tahun dengan growth 10% per bulan. Kami dapatkan sebesar Rp20.315.70. Nah, di sini ada perhitungan net income kami. Pada bulan ke-7 kami baru bisa dapat keuntungan. Dan selanjutnya di sini ada perhitungan arus kas dengan net present value sebesar Rp9.460.415,36. Dengan nominal sebesar ini, kami percaya bahwa para investor tidak akan ragu lagi untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan kami. Dan selanjutnya di sini ada perhitungan kumulatif arus kas sebesar 1 tahun yang dapat dicermati di layar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.